Selamat siang kepada Bapak dan teman-teman. Di presentasi kali ini saya ingin menjelaskan mengenai manajemen modal kerja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Supriyadi, NIM 17040391. Saya tinggal di Jalan Banda Aceh, nomor 13/17, lahir di Medan tanggal 24 November 1998. Adapun Adapun, referensi yang saya gunakan itu terdiri dari 6 buku, yaitu buku dengan judul Dasar Manajemen Keuangan, Pokok-pokok Analisis Laporan Keuangan, Manajemen Keuangan edisi kedua, Analisis Laporan Keuangan karangan Kashmir, Manajemen Modal Kerja Perusahaan, dan Working Capital Management. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai definisi dari modal kerja berdasarkan para ahli. Jadi menurut Wilford J. Edman dan J.N. Holtz, modal kerja adalah dana yang digunakan selama periode accounting yang dimaksudkan untuk menghasilkan current income. Terus menurut Kashmir, modal kerja adalah modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja juga dapat diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Menurut Jarwanto, modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek. Kelebihan ini sering disebut dengan modal kerja bersih. Adapun kelebihan ini merupakan jumlah aktiva lancar yang berasal dari utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal sendiri. Menurut Harjito dan Martono, manajemen modal kerja adalah manajemen dan elemen-elemen aktiva lancar dan elemen-elemen utang lancar. Adapun tujuan dari modal kerja, menurut Harjito dan Martono, adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar, sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Sedangkan menurut Kashmir, tujuan modal kerja ada 5, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan profitabilitas perusahaan, yang kedua dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para kreditor apabila rasio keuangan memenuhi syarat. Yang keempat, memaksimalkan penggunaan aktivitas lancar. Yang kelima, untuk melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar. Adapun sumber modal kerja itu yang pertama berasal dari pendapatan bersih. Yang kedua itu keuntungan dari penjualan surat-surat berharga. Yang ketiga itu penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak lancar lainnya. Yang keempat itu sumbernya bisa berasal dari penjualan obligasi dan saham, serta kontribusi dana dari pemilik, atau biasa disebut hutang pemegang saham. Yang kelima itu dana pinjaman dari bank atau pinjaman jangka pendek lainnya. Yang keenam itu kredit dari supplier atau trade creditor. Kemudian jenis-jenis modal kerja. Menurut W.B. Taylor, itu jenis-jenis modal kerja. Yang pertama itu ada modal kerja permanen. Modal kerja permanen itu adalah modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya. Atau dengan kata lain, modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran perusahaan tersebut. Permanent working capital ini atau modal kerja permanen ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu modal kerja primer, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Yang kedua itu ada modal kerja normal, atau yang dapat disebut dengan normal working capital, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Kemudian ada modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Dan modal kerja variabel ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu musiman, terus siklis, dan ketiga ada darurat. Untuk gambar mengenai modal kerja tadi dapat kita lihat seperti pada gambar, ya, modal kerja permanen itu yang jadi landasannya, terus modal kerja variabel itu dia
dapat berubah-ubah sesuai dengan waktu, dipengaruhi oleh waktu. Dan biasanya itu modal kerja darurat itu dia jumlahnya itu lebih tinggi dari yang lainnya supaya bisa menyelamatkan perusahaan apabila terjadi keadaan yang darurat. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Menurut Jarwanto itu ada 9 jenis faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama itu sifat umum atau tipe perusahaan. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk memproduksi atau mendapatkan barang dan ongkos produksi per unit atau harga beli per unit barang. Yang ketiga itu syarat pembelian dan penjualan. Yang keempat, tingkat perputaran persediaan. Yang kelima itu tingkat perputaran piutang. Yang keenam itu pengaruh konjungtor atau pengaruh dari bisnis cycle. Yang ketujuh itu adalah derajat resiko kemungkinan menurunnya harga jual, aktivitas jangka pendek. Yang kedelapan pengaruh dari musim atau musim penjualan gitu atau tren. Yang kesembilan itu adalah credit rating dari perusahaan. Credit rating itu biasanya diperoleh dari bank ya. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja itu menurut Kashmir itu yang pertama adalah jenis perusahaannya. Yang kedua itu adalah syarat kredit. Adapun yang menjadi hal yang perlu diketahui dari syarat kredit ini adalah yang pertama itu syarat untuk melakukan pembelian bahan atau barang dagangan. Yang kedua itu syarat penjualan barang. Yang ketiga itu waktu produksi. Dan yang keempat itu tingkat perputaran persediaan. Selanjutnya mengenai metode estimasi modal kerja. Untuk mengetahui besarnya kebutuhan modal kerja, menurut Kashmir dapat dihitung dengan beberapa metode. Yang pertama itu metode saldo rata-rata, yang pengertiannya adalah kebutuhan modal kerja dihitung dengan membandingkan perputaran modal kerja dengan penjualan bersih. Jadi rumusnya itu adalah penjualan bersih dibagi dengan perputaran modal kerja. Yang kedua itu adalah metode unsur biaya, yaitu metode yang menggunakan unsur-unsur biaya yang dibutuhkan dalam suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Rianto, itu dalam menghitung modal kerja itu ada beberapa rumus yang digunakan. Yang pertama itu kecepatan perputaran operasional, yang mana pada kecepatan perputaran operasional ini di dalamnya terdapat rasio-rasio atau rumus-rumus yang digunakan. Yang pertama itu perputaran kas. Rumusnya itu penjualan dibagi dengan kas rata-rata. Terus ada perputaran piutang yang rumusnya itu penjualan dibagi dengan piutang rata-rata. Terus yang kedua adalah lamanya perputaran setiap unsur modal kerja. Yang mana dalam lamanya perputaran setiap unsur modal kerja ini juga terbagi menjadi lamanya perputaran kas dan juga lamanya perputaran piutang. Baru ada modal kerja yang tersedia. Dan yang ketujuh adalah kekurangan atau kelebihan modal kerja. Pada tabel dapat kita lihat secara standar industri bahwa perputaran kas itu 10 kali, perputaran piutang itu 15 kali, lamanya perputaran kas itu 15 hari, lama perputaran piutang 60 hari, dan kecepatan perputaran modal kerja itu 6 kali. Ini merupakan standar industri yang umumnya digunakan di Indonesia. Perputaran modal kerja. Dapat kita lihat pada gambar itu perputaran modal kerja itu yang dari awalnya kas kemudian digunakan untuk proses produksi, kemudian dibayar untuk upah buruh sehingga nanti jadi barang jadi itu dilakukan penjualan untuk menghasilkan piutang, yang mana piutang ini dapat menjadi kas atau penerimaan uang. Adapun perputaran modal kerja itu dalamnya itu mencakup proses perputaran barang dagangan, yang mana proses perputaran barang dagangan itu yang pertama dengan secara kredit itu dia dari kas dilakukan pembelian barang bahan baku, kemudian dilakukan penjualan sehingga menjadi piutang. Piutang ini kemudian di
dapat dikonvert menjadi kas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sedangkan penjualan dengan tunai itu adalah dari kas, melakukan pembelian barang dan langsung dijual secara cash kepada pembeli. Selanjutnya adalah kerugian manajemen modal yang buruk. Apabila manajemen modal dilakukan secara buruk, dapat menyebabkan kerugian-kerugian, yaitu perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau tidak dapat memenuhi utang yang jatuh tempo, sehingga nantinya akan berdampak pada financial distress. Sedangkan manfaat dari manajemen modal yang baik itu menurut Munawir ada 5, yaitu yang pertama melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. Kedua, memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajibannya tepat waktu. Yang ketiga, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumen. Yang keempat, memungkinkan perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para pelanggannya. Yang kelima, itu memungkinkan perusahaan untuk bisa beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk mendapatkan barang ataupun jasa. Adapun contoh perhitungan dalam menentukan kebutuhan modal kerja itu berikut merupakan contohnya. Seorang calon debitur memiliki omset bulanan sekitar 2 miliar untuk usaha grosirnya. Dari hasil interview diperoleh data bahwa calon debitur tersebut mengambil keuntungan 10% dari penjualan. Adapun tenor yang diberikan calon debitur kepada supplier adalah 2 bulan karena usahanya berupa grosiran. Jadi atau bisa disebut dengan kredit ya. Kemudian perkiraan keseluruhan stok calon debitur itu di gudang dan di toko adalah 1,5 M. Calon debitur mendapatkan tenor utang hanya 1 minggu untuk mendapatkan harga paling murah dari suppliernya. Kemudian dihitung kebutuhan modal kerjanya dengan yang pertama tadi kan penjualannya kan 2M. Terus cost of goods sales-nya itu yang mana tadi 10% itu merupakan keuntungan yang ingin diperoleh dikali 2 miliar sehingga dapat dikatakan modal dari barangnya tersebut adalah 1,8 M. Kemudian jumlah piutangnya itu tadi kan diberikan tenor 60 hari, dibagi 30 hari, terus dikali dengan penjualan, sehingga totalnya 4 M, jumlah persediaannya 1,5 M, jumlah utang itu tadi diberikan harga murah dalam apabila 1 minggu ya tenornya. Kemudian 7 hari dibagi 30 hari dikali 1,8 M. Hasilnya itu 420 juta. Dengan demikian, kebutuhan modal yang diperlukan oleh calon debitur itu adalah 4M ditambah 1,5 M dikurang 420 juta. Hasilnya itu 5,45 M. Sehingga bank dapat memberikan kredit kepada calon debitur tersebut maksimal 5,45 M karena kebutuhan modalnya itu 5,45 M. Tapi ini tergantung dari kebijakan bank masing-masing. Ada yang membiayai 100% dari total kebutuhan modal, ada yang membiayai 80% dari total kebutuhan modal. Terus ke contoh yang kedua, itu PT Toboali memproduksi radio sebanyak 200 unit per hari dan beroperasi selama 25 hari kerja dalam sebulan. Adapun biaya produksi per unit produk, datanya dapat dilihat pada slide. Untuk pembelian bahan plastik itu dia dapat juga dilihat pada slide yang mana uang muka rata-rata itu 5 hari sebelumnya. Sedangkan untuk pembelian bahan tembaga itu dia tidak menggunakan uang muka rata-rata. Jadi langsung dari proses produksinya. Terus ada biaya administrasi per bulan 200.000, gaji pimpinan 300.000 dan persediaan kas itu minimum 100.000. Jadi di sini periode perputarannya untuk bahan plastik tadi kan ada uang muka rata-rata 5 hari. Ditambah 3 ini merupakan proses produksinya 3 hari dan waktu penyimpanan 2 hari. Kemudian 5 hari.
adalah penjualan secara kredit dengan syarat pembayarannya. Sehingga total waktu untuk periode perputarannya itu adalah 15 hari. Sedangkan bahan tembaga tadi dikarenakan tidak ada uang muka rata-rata, jadi langsung aja 3 hari tambah 2 hari tambah 5 hari yaitu 10 hari. Untuk kebutuhan modalnya, untuk bahan plastik tadi kan diproduksi 200 unit. Dikali dengan 2.000 untuk modalnya, dikali 15 hari untuk perputarannya sehingga diperoleh dana itu 6 juta. Untuk bahan tembaga itu seperti yang tadi 200 kali 500 kali 10 dapatnya 1 juta. Untuk upah langsung tadi upah kerja kan 750 dikali dengan 200 unit radio dikali 10 hari hasilnya 1,5 juta. Dia kenapa 10 hari? Karena dia dihitung mulai dari proses produksinya. Jadi upah awal tadi itu hanya untuk bahan plastik aja. Biaya admin dan gaji itu dari 15.000 untuk per bulannya dibagi 25 hari dikali 10 hari. Sehingga diperoleh itu 200 hari. Persediaan minimum kas 100.000 sehingga di total semuanya jumlahnya 8,8 juta. Jadi dapat dibilang kebutuhan modal kerja untuk PT tersebut adalah 8.800.000. Untuk contoh yang ketiga itu perusahaan sepatu pada tahun 2020 merencanakan untuk memproduksi dan menjual sepatu sebanyak 720.000 pasang. Perusahaan tersebut bekerja selama 30 hari dalam sebulan. Setiap pasang sepatu membutuhkan 2 kilo bahan baku kulit. Adapun harga bahan baku kulitnya itu 9.000. Nah, seterusnya dapat dilihat pada slide soalnya. Terus untuk perputaran bahan baku tadi kan ada disebutkan di dalam soal 10 hari untuk penyimpanannya, proses produksinya 5 hari, dan penagihan piutang 30 hari. Sehingga totalnya itu 45 hari. Untuk perputaran upah langsung itu proses produksinya itu 5 hari, dan penagihan piutang 30 hari sehingga total 35 hari. Dan kemudian ada pengeluaran kas per hari. Itu 36 juta, upah langsungnya 10 juta, biaya administrasi 2 juta. Kemudian kebutuhan modal kerjanya itu, bahan baku tadi kan perlunya 36 juta dikali 45 hari perputarannya, sehingga totalnya itu 1.620 juta, upah langsungnya itu 35 hari dikali 10 juta, sehingga hasilnya 350 juta, dan ditambah biaya adminnya 35 hari dikali 2 juta, sehingga hasilnya 70 juta. Sehingga kebutuhan modal kerja perusahaan sepatu tersebut 2.060 juta. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melva Hasibuan, NIM 1704030081. Jadi saya mau nanya, tadi kan ada dituliskan dan disebutkan juga pengaruh konjuntur. Itu maksudnya apa ya? Apa yang dimaksud dengan konjuntur bisnis itu? Terima kasih. Langsung saya jawab saja ya. Jadi sebelumnya kan ditanya apa itu pengaruh konjuntur. Jadi sebelumnya saya jelaskan itu dulu. Konjuntur itu apa ya? Konjuntur itu merupakan aktivitas perusahaan yang naik turun. Jadi apa pengaruh dari konjuntur tersebut terhadap apa yang dimaksud dengan pengaruh konjuntur itu maksudnya adalah pengaruh dari aktivitas perusahaan yang meningkat atau naik turun sehingga perusahaan cenderung untuk membeli barang yang lebih banyak dengan memanfaatkan harga yang rendah sehingga nanti bisa diperoleh keuntungan untuk menambah modal kerja gitu. Jadi aktivitas yang tinggi dari aktivitas jual belinya perusahaan. Tuh. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Dari saya. Jadi pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fernando, NIM 1704030086. Jadi tadi saya ada terbaca ya dari slide
terjadi juga ada yang namanya financial distress. Boleh dijelaskan itu apa itu financial distress? Terima kasih. Di bagian kerugian, kalau nggak salah, kerugian manajemen modal yang buruk. Oke, saya jawab ya. Jadi menurut saya itu financial distress itu merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tahap penurunan dalam kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan pada perusahaan tersebut atau sebelum perusahaan tersebut mengalami likuidasi. Jadi financial distress itu merupakan kondisi yang menunjukkan tahap penurunan dalam kondisi keuangan perusahaan. Itu menurut saya. Baik, terima kasih. Apakah sudah jelas? Sudah cukup jelas juga sih. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang.